Di sini hati tertunduk khusyuk, mencari cahaya di dalam lubuk. Langkah kaki menuju taman surga, mengharap ridha ilahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa 'iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin min sharri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salam wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ada juga jamaah yang masuk rumah sakit buat disebutkan Bu Ayu. Ada permintaan sebelum kita mulai kajian kita bacain suratul Fatihah ya, yang ditujukan kepada saudara kita, orang tua kita yang bernama Haji Siti Fadila sama Bu Ayu ya. Kita doain agar Ibu Maisaroh ya, beliau sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammadin ifahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyar ikhwan, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, nikmat-nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan daripada agenda Ramadan kita, belajar bersama, mempelajari daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ngajinya ngaji apa nih? Hah? Ngaji apa nih? Ngajinya aneh, katanya dipesenin oleh Ustadz Hilal ya. Bagiannya aneh itu tentang hadis ya. Sebelum kita mengkaji tentang hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang kita mau tanya dulu, sekarang kita udah berada di
hari yang keberapa dari puasa? Di hari yang ke-17. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita sampai saat ini bisa menjalankan daripada salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jadi pertanyaannya Bu, udah 17 hari lewat. Ya. Kira-kira bagaimana ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bacaan Qur'annya kita? Udah sampai mana itu bacaan Qur'annya? Udah 17 hari. Kira-kira udah hatam apa belum? La ilaha illallah. 17 hari. 17 hari belum hatam Al-Qur'anul Karim. Kira-kira kapan tuh deadline-nya kapan? Hah? Ntar keburu datang tamunya. Kalau datang tamunya udah urusannya beda lagi. Ya, maka disegerakan, ya, maka disegerakan meskipun sibuk, ya, sibuk dengan urusan rumah, sibuk dengan suami, sibuk dengan anak, belum lagi sibuk nyari duit, ya. Tapi diusahakan, diluangkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang itu kagak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mau kapan lagi? Mau kapan lagi dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berikan diskon gede-gedean. Ya, beli satu dapat satu. Tapi ini bukan beli satu dapat satu. Allah Subhanahu wa taala berikan secara cuma-cuma. Diampunin sebesar-besarnya dosanya kita, ya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada segala dosa-dosanya kita. Mau dosa yang kecil, mau dosa yang besar, mau dosa yang sengaja, mau nggak disengaja, semuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan tuh banyak daripada suatu tragedi agung, ya, yang menyangkut dengan agama Islam. Apa aja Bu? Tragedi-tragedi yang ada di bulan Ramadan. Nuzulul Quran. Apaan lagi? Selain nuzulul Quran ada lagi nggak? Perang Badar. Apaan lagi Bu? Kira-kira Lailatul Qadar. Ayo apa lagi? Ini yang jawab nih orangnya yang tentu aja. Yang nggak tahu diem aja. Apaan ya? Nah, kira-kira apaan yang terjadi? Tragedi yang ada di bulan Ramadan. Di antara daripada suatu peristiwa agung yang terjadi di bulan Ramadan adalah wafatnya Sayyidah Khadijah. Wafatnya Sayyidah Khadijah alaihassalam. Sayyidah Khadijah alaihassalam, tahu nggak Bu siapa Bu Sayyidah Khadijah? Istrinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan sekelumit tentang biografi Sayyidah Khadijah, ya, sebelum kita memulai. Sayyidah Khadijah alaihassalam itu sebelum menikah dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelumnya itu pernah menikah 2 kali Bu. Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu pernah menikah dengan seseorang yang pertama namanya Abu Halah. Seseorang yang bernama namanya Abu Halah, dikaruniakan 2 orang anak. Yang pertama namanya Halah, yang kedua namanya Hindun. Kemudian setelah itu, setelah wafat suaminya, Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Atik. Siapa Ibu namanya? Namanya Atik. Di dalam riwayat mengatakan bahwasannya dengan pernikahannya Sayyidah Khadijah dengan Atik ini, Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan keturunan atas keduanya. Nah, setelah itu barulah menikah dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Sebelum pernikahan antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah tuh sering dengar tentang kemuliaannya Nabi. Karena lantaran Sayyidah Khadijah ini merasa takjub dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak takjub? Seseorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam sebagian kitab sirah bahwasannya saking takjubnya ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah ini mengutus daripada salah satu budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah kira-kira laki atau perempuan? Kalau ini laki, Bu. Maisarah biasanya kita namanya perempuan. Kalau seandainya besok-besok ada laki-laki namanya Maisarah, jangan kaget. Jangan kaget. Arab berarti. Nah, betul tuh kata Ustaz Nana, berarti dia turunan Arab. Yeah. Siapa namanya tadi? Maisarah. Sampai lupa nih namanya juga. Maisarah ini diutus oleh Sayyidah Khadijah untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk berdagang ke Syria. Tapi dipesenin nih. Si Maisarah ini dipesenin oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dipesenin nih. Catat, perhatiin apa aja yang terjadi di sepanjang perjalanan, dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan, apa yang terjadi menyangkut dengan kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatiin oleh Maisarah nih di pertengahan jalan. Di antara daripada hal-hal yang agung yang menyangkut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau jalan, Bu, awan tuh ngikut, Bu. Awan ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi diem, awan tuh diem, ngalangin Nabi daripada terik sinar matahari. Banyak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sebuah pohon, maka pohonnya itu sujud kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai di kota Syam berjualan dan sampai lagi pulang, ya. Sampai lagi pulang, itu keuntungan yang didapatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalahi daripada setiap pedagang-pedagang yang minjem duit kepada Sayyidah Khadijah alaiha salatu wassalam. Karena Sayyidah Khadijah ini orang paling kaya di zamannya, Bu. Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling kaya di zamannya. Dikatakan oleh para ulama tuh, kalau ditimbang, dibandingin antara kekayaan orang Mekah, satu Mekah, Bu, sama kekayaan Sayyidah Khadijah, itu kekayaan orang satu Mekah itu cuma setengahnya daripada kekayaan Sayyidah Khadijah. Itu gimana kira-kira duitnya kayak gimana, Bu? Pernah lihat gak? Duit 100 juta pernah lihat gak? Kagak pernah lihat. Apalagi kekayaan sebagaimana yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah alaiha salatu wassalam. Sampai nanti beliau menikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, orang ketika beliau nikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku, wahai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, engkau sekarang adalah suamiku. Rumahku adalah rumahmu. Hartaku adalah hartamu." Tuh. Rumahku adalah rumahmu. Hartaku adalah hartamu. Kalau sekarang ibu-ibu nih, misalkan, misal nih ya, misal ada orang, kita bayangin ibu-ibu sekarang nih masih perawan dah, ya, masih perawan, dapat misalkan laki-laki miskin, Bu, gak punya apa-apaan, sepeser pun duit kagak punya. Ibu yang tajir melintir, konglomerat,
mobil di mana-mana, saldo ya 4 digit berentet. Kira-kira kalau seandainya ada orang miskin kayak gitu Bu, ya orang miskin kayak gitu, minang Ibu kira-kira diterima apa kagak? Nggak mungkin diterima. Ya. Tapi Sayyidah Khadijah alaiha salatu wassalam, beliau bukan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi duniawi, tapi beliau melihat bahwasannya ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa daripada ajaran agama Islam. Sampai-sampai hartanya Sayyidah Khadijah itu habis di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis hartanya Sayyidah Khadijah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau infakkan untuk dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ibu-ibu di zamannya itu bertanya kepada Sayyidah Khadijah alaihi salatu wasallam, apakah engkau bahagia menikah dengan Nabi Muhammad? Apakah engkau bahagia dengan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat jawaban Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam yang mungkin kagak terlintas di dalam pikirannya kita, jawaban yang dijawab Sayyidah Khadijah kepada ibu-ibu tersebut. Kata Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam, saya tidak pernah memikirkan kebahagiaan saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi besar Muhammad membahagiakan saya. Tapi yang saya pikirkan, apakah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menikah dengan saya, beliau bahagia? Bayangin Bu, hartanya udah habis triliunan, tapi ketika ditanya, apakah engkau bahagia menikah dengan Nabi Muhammad? Saya nggak pernah terbesit di hati saya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan saya. Tapi yang terbesit, yang saya takut Nabi besar Muhammad menikah dengan saya, Nabi besar Muhammad SAW nggak bahagia. Sampai miskin Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam itu diceritakan bahwasannya Sayyidah Khadijah itu pernah menyusui Sayyidah Fatimah alaihi salatu wassalam. Saking miskinnya Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam, tatkala menyusui Sayyidah Fatimah, itu air susu yang tadinya putih Bu, bercampur warnanya merah. Sebabnya apa? Karena Sayyidah Khadijah itu nggak makan 3 hari 3 malam. Bayangin 3 hari 3 malam kagak makan. Ibu nih seharian dah kagak dinafkain mas suaminya, kira-kira bagaimana itu? Perang Badar katanya. Tapi Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam saking sabarnya, beliau nggak pernah ngeluh, bahkan hartanya habis, hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beliau merasa tenang-tenang aja. Bayangin, sampai-sampai beliau itu adalah seseorang, satu-satunya orang yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak ada di dunia ini, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dapat salam sebagaimana Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Lantaran karena sebab kenapa? Lantaran karena sebab khidmahnya Sayyidah Khadijah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh khidmahnya Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Tatkala Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di Ghar Hira, di Gua Hira. Tahu Gua Hira enggak? Nggak tahu Gua Hira. Insyaallah ane doain mudah-mudahan kita bisa umroh bareng-bareng, bisa haji bareng-bareng. Insyaallah bisa nyampe nanti Jabal Rahmah, Ghar Hira, Ghar Tur dan lain sebagainya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Itu Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam, itu beliau sering nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke Ghar Hira, ke Jabal Hira, nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat, diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menyendiri Bu.
senantiasa menyendiri di Ghor Hira. Nah itu Sayyidah Khadijah yang menyiapkan daripada perbekalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ditinggal sebulan, kadang-kadang ditinggal 2 bulan, balik cuman ngambil bekal balik lagi. Sebulan bu ditinggal oleh suami, ibu seharian ditinggal ngojek doang. Ngojek bu paling pulang dia dikasih gocap, bener gak? Iya pak. Ini ditinggal sebulan Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam, ngurus anak sendiri, nyuci pakaian anaknya dan lain sebagainya. Tapi beliau merasa sabar karena tahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang menjalankan daripada amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai lagi hamil 9 bulan bu, lagi hamil 9 bulan beliau itu naik ke Jabal Hira. Orang-orang yang umroh ataupun haji mungkin pernah tahu Jabal Hira itu tingginya kayak apa? Ya, tinggi Jabal Hira. Kalau Ghor Thur itu lebih tinggi lagi, karena aneh pernah naik tuh kira-kira jaraknya kalau jalan ke atas itu 3,5 jam sampai 4 jam. Itu kagak istirahat bu, jalan ke atas malam-malam. Kalau siang kita buka puasa di tengah. Ya alhasil tatkala sesampainya Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam, Sayyidina Jibril mengkabarkan kedatangan Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam, dan beliau membawa suatu wadah yang berisikan makanan. Membawakan suatu wadah yang berisikan makanan. Seorang istri bangsawan, rupawan, tapi ngurus suaminya, padahal ya pembantunya, budaknya itu ratusan Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Tapi untuk urusan suaminya beliau yang langsung terjun, ngurusin yang makan, yang nyuci pakaian dan lain sebagainya. Lah ibu-ibu sekarang kayak kagak lagunya. Tuh kata ibu-ibu ada yang nyeplos ngadi-ngadi. Yeah. Sampai-sampai Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, agri alaiha salam, sampaikan kepadanya salam. Allah kirim salam kepadanya. Allah yugri'uhas salam. Allah kirim salam kepada Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Wa minni salam, dan saya juga kirim salam. Bayangin, Sayyidina Jibril kirim salam, Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam. Dan wabasyirha, berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya tempat tinggal di surga yang akan didapatkan nggak perlu capek-capek. Surganya itu udah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan mulia bu, bahkan nggak ada istrinya Nabi yang seperti Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala Sayyidah Khadijah itu masih hidup nggak pernah menikah selain dengan Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha cemburunya kebangetan loh sama Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan di dalam hadis Nabi, maghirtu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau maghirtu ahadan min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah. Saya nggak pernah cemburu kepada istri-istrinya Nabi sebagaimana cemburunya saya kepada Sayyidah Khadijah. Bayangin, padahal usianya terpaut jauh antara Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah. Terpaut jauh. Kalau laki-laki nih bu, ada bini muda, ada bini tua. Kira-kira laki-laki milih yang mana? Udah tahu. Pasti. Al-Fakir pun juga begitu. Pasti lebih mengedepankan bini yang muda. Tapi kan bininya masih satu bu. Udah aja. Iya. Ya, alhasil kayak begitu. Itu kecemburuan Sayyidah Aisyah alaihi salatu wassalam dengan Sayyidah Khadijah. Ya. Sampai-sampai siapa namanya? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngingat Sayyidah Khadijah, pasti bakal dipuji-puji Sayyidah Khadijah depan banyak orang.
Sampai Nabi SAW itu nyembelih seekor kambing ataupun 2 ekor kambing, maka akan dibagikan kepada saudara-saudaranya ataupun kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah, diniatin pahalanya buat Sayyidah Khadijah. Saking cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sekelumit daripada ceritanya Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Ya, kita lanjutkan daripada pelajarannya kita. Sebenarnya enakan cerita ya, cuman ya udahlah lanjutin aja karena tugasnya kita ditugasin untuk mengajar tentang masalah hadis yang berkaitan tentang masalah bulan Ramadan. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, yang mensyiarkan daripada bulan Ramadan secara iman, kemudian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah suatu pertanyaan untuk kita. Apakah kita telah benar-benar menjalankan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini secara sebenar-benarnya ataupun hanya setengah-setengah? Kalau ada maunya doang baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya diri kita sendiri yang mengetahui daripada hal tersebut. Bagaimana daripada sholatnya kita, bagaimana daripada bacaan Qur'annya kita, bagaimana daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, namimah dan lain sebagainya. Bohong lagi. Wah, hobi banget kalau bohong. Orang menteng dalam kira-kira hobi apa kagak tuh? Mau bohong. Orang sonoan dikit, orang menteng dalam insya Allah kagak ada yang bohong. Ya, alhasil itu adalah daripada sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jalankan. Kemudian juga ada daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu wa ardha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang-orang yang kelihatannya dia puasa, yang kelihatannya dia puasa, padahal dari puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Gibahnya jalan, puasanya puasanya itu pahalanya kosong, sholatnya ditinggalin, sholat jamaahnya nggak dikerjain, ke masjid kagak ke masjid, disuruh sholat Jumat nggak sholat Jumat, tidur dari pagi sampai sore. Itu kalau bulan puasanya setahun kira-kira pahalanya puasanya full apa kagak? Puasanya pasti full. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu adalah hadis maudhu. Hadisnya adalah hadis palsu. Gak bisa kita gunakan karena orang Islam, kita umatnya Rasulullah SAW di bulan puasa justru dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Bener memang kalau kita dengan tidur kita terhindar daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kagak gibah, kita kagak puasa, kita kagak mokel lu. Bahasa orang sekarang tuh mokel. Tahu mokel lu? Buka siang-siang tuh diam-diam. Beli mie ayam pinggir jalan.
Iya, apa ini biasa tuh warteg tengah hari bolong ya. Yang kelihatannya cuman kakinya itu doang. Tengahnya itu ketutup oleh hordeng. Itu dosanya double, Bu. Orang-orang yang buka makanan ya. Pada siang hari yang siap saji ya, kalau memang niatnya dia untuk mencari rezeki, dia nggak memperdulikan tuh mau orang puasa mau orang kagak puasa, maka dosanya dia double. Dosanya double, setiap suapan itu menjadi dosa jariah untuk dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita orang ya harus pinter-pinter diri ya, khususnya di bulan Ramadan. Ini adalah bulan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dan mencucurkan daripada rahmat dan maghfirahnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah ini banyak banget riwayatan hadis, Bu. Beliau ini termasuk daripada al-mukthirina sab'ah, 7 orang yang meriwayatkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak. 7 orang yang meriwayatkan hadisnya Nabi paling banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah itu berjumlah 5.000 lebih. Padahal Islamnya belakangan. Dari kalau kita orang bandingin dengan sahabat-sahabat pembesar-pembesar lainnya, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, apalagi Sayyidina Ali. Beliau itu Islamnya belakangan, tapi mulazamahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau banyak meriwayatkan daripada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa sagah. Barang siapa yang lupa bahwasanya dia lagi keadaan berpuasa, kemudian orang tersebut makan, Bu. Lagi puasa dia lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum. Pernah gak kayak begini, Bu? Nggak pernah, Bu? Sayang banget, Bu. Padahal lupa, Bu. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, nggak batal, nggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal yutimma saumahu, sempurnain puasanya, selesain puasanya. Artinya puasanya kagak batal. Karena sebab orang tersebut makan dan minumnya itu dalam keadaan lupa. Kata Nabi, fa innama at'amahu Allahu wa sagah. Karena sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasannya itu adalah rezeki dari Allah. Allah yang memberi makan dan Allah yang memberi minum kepadanya. Beda lagi orang yang sengaja bukanya, Bu. Orang yang sengaja bukanya, nah itu dosa, Bu. Orang yang sengaja buka itu dia dosa. Ataupun lupa niat, Bu. Karena kita madhab Imam Syafi'i, nah maka harus menyisipkan daripada niat itu daripada pertengahan malam ataupun setelah azan maghrib, boleh kita niat langsung, Bu. Kalau seandainya kita lupa, Bu, ya, maka itu kita kagak dihitung berpuasa. Artinya itu 0, Bu, kosong, Bu. Tapi kita wajib imsak sampai maghrib. Rugi apa kagak rugi itu? Rugi apa kagak rugi? Rugi. Udah kagak dihitung puasa, tapi wajib dia menahan sampai datangnya beduk maghrib. Kemudian udah isyraq belum? Jam 6. Ini yang terakhir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nah, ini bertepatan juga karena kita ingin memasuki daripada 10 malam terakhir daripada
daripada bulan Ramadan. Beliau mengatakan, meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau udah datang 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan itu syadda mi'zaruhu, dikencengin daripada ikatan sarungnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan daripada malam-malam daripada bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah tuh, daripada masjid-masjid mereka orang, kita orang bersyukur, terima kasih kepada mereka. Mereka orang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diadain yang namanya i'tikaf ataupun qiyamul lail. Beliau hidupkan malamnya, bukan beliau hanya sendirian, Bu. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunin daripada keluarganya, Bu. Makanya kalau pengen soleh, pengen masuk surga, jangan sendiri, Bu. Itu ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Aiqadha ahlahu, ayo ngajak daripada anak-anaknya kita, ataupun suami kita ajak, ya. Ataupun kalau ada tetangga-tetangga yang sekiranya kalau kita bangunin, dia kagak marah-marah, bangunin, ya. Untuk mendapatkan dan meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis terakhir juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu nih bahwasannya ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang saya lakukan? Maka apa sesuatu hal yang harus saya lakukan? Kemudian beliau bertanya, wama agulu fiha, dan apa yang harus saya baca di malam tersebut. Nah, ini adalah sesuatu amalan yang harus kita amalin, khususnya 10 malam terakhir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kuli, maka bacalah ataupun katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak, senantiasa banyak, Bu. Kita bacain, banyak baca 100 kali. Yang mampu baca 100 kali, baca 100 kali. Yang mampu baca 1000 kali, baca 1000 kali. Banyakin Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, inilah adalah rangkaian daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan fadilah bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjalankan daripada setiap perintah-perintahnya dan menjauhi daripada segala larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik, bulan Ramadan yang berkah, yang mana menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita tutup dengan kafaratul majlis. Ini tadi kan tentang puasa, seandainya nggak baca berarti kan dia Baca doa, baca niat, oke. ya puasa, berarti kan nggak ada pahalanya. Kalau seandainya lagi men, dia tetap harus nahan makan ya. Kalau orang yang head, ya, kalau orang yang head itu lain aturan, Bu. Kalau orang yang lagi head, orang yang lagi halangan mau makan silakan. Ya, karena pada dasarnya emang dia kagak boleh puasa. Ya, larangan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau mau makan silakan, tapi nanti setelah bulan Ramadan maka dia wajib untuk mengqadhanya, untuk menggantinya. Mungkin barangkali ibu-ibu nih ada bulan Ramadan yang tahun kemarin belum diganti, ada apa kagak? Ada apa kagak tuh? Mudah-mudahan kagak ada. Kalau seandainya ada, itu wajib diiringin juga dengan bayar fidyah, Bu. Karena ditunda-tunda. Ya, masa 11 bulan kagak bisa ganti itu puasa Ramadan. Yang pusingnya tuh orang yang
nifas dulu. Kalau haid mungkin ya, karena masa haid itu paling dikitnya 1 hari, umumnya itu 6 sampai 7 hari, dan paling banyaknya itu 15 hari. Tapi kalau orang yang nifas itu umumnya 40 hari, dan paling banyaknya masa nifas itu adalah 60 hari. Nah itu repotnya orang yang nifas. Yeah. Lahiran 30 Sya'ban selesai nggak puasa. Kalau seandainya emang nifasnya dia 40 hari sampai 60 hari. Kalau seandainya nifasnya itu hanya sekedar majjah atau majjah itu sekedar keluar ceruk udah selesai. Itu nggak ada perempuan yang kayak gitu kecuali Sayyidah Fatimah alaihi salatu wassalam. Makanya digelar dengan gelar Al-Batul, perempuan yang suci. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kan teman saya kan kerja di kantin siang-siang saji, tapi dia puasa. Apakah dia berdosa? Tapi kan dia tuntutan kerja gitu, tiap hari tuh buka. Gimana tuh? Dia nanya, saya jawabnya gimana? Dia nanya. Ya, dia kerja, tapi tiap hari bukanya di kantin. Warung lah gitu. Iya, di kantin buka ini matang, makan matang. Siang-siang. Iya, gimana tuh maksudnya? Tapi dia puasa, cuma karena dia pekerjaannya gimana ya maksudnya dia Dia dong. Ya, alhasil ya. saya jawabnya gimana? Gimana? Kalau menurut Al-Fakir, selagi orang tersebut dia nggak ridho ya dengan pekerjaannya, maka dia nggak dapat dosa. Tapi lebih baik dan lebih utama, ya, lebih baik dan lebih utama, kalau seandainya ada kerjaan yang lebih baik, dia jangan kerja kerjaan yang kayak begitu. Pokoknya sore nggak apa-apa. Dari pagi. Apa namanya sengaja. Yang udah orang anak. Iya, dia kerja sama orang, maksudnya di kampung. Ini orang ini kali ya, orang Cina kali ya. Bukan Muslim. Ada lagi? Ya. Pinter cat. Ada lagi? Saya lagi. Pertanyaannya yang penting. Kalau seandainya kita mau ganti puasa orang tua kita sekarang ganti puasa kita kodok, bisa nggak? Berbarengan gitu. Nggak bisa puasa. Oh, mengganti puasanya orang tua. Kalau untuk apa namanya, kita orang untuk mengkodokkan puasa orang tuanya kita yang udah meninggal, itu hukumnya boleh, tapi di luar bulan Ramadan. Karena nggak boleh tuh antara yang wajib dengan yang wajib dibarengin, nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang bulan Ramadan kita sambilan dah kita kodok juga puasanya kita yang misalkan ya, kita punya utang puasa nazar misalkan. Kita nazar tuh sebelum Syaban, kalau seandainya saya dapat apa namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti saya nazar puasa 2 hari. Pas kebetulan bulan Ramadan, barengin tuh antara puasa nazar dengan puasa Ramadan, kagak boleh. Antara wajib dengan wajib. Ini enggak bedanya sholat zuhur sama sholat asar. Bareng kan sama tuh, 4 rakaat. Udah niatnya bareng aja dah. Sholli fardhu zuhri mal asri 4 rakaatin billahi taala, kagak boleh, Bu. Kagak boleh. Tapi kalau di luar bulan Ramadan itu boleh. Maksudnya gini, Sat. Maksudnya pertanyaannya, dia kan punya utang pribadi. Terus orang tuanya juga utang. Jadi dia gabungin satu puasa untuk 2 orang, boleh? Nggak boleh. Satu puasa untuk 2 orang. Kalau satu puasa untuk 2 orang itu kagak boleh. Karena utangnya antum ibu punya utang dan ibu almarhumah juga punya utang, jadi 2. Gitu. Maksudnya selesaiin satu-satu dulu. Selesain satu-satu. Udah, kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Kita baca suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga minta doa nih, Bu, untuk istrinya Ustadz Fahri yang insya Allah mungkin beberapa hari ke depan
akan melahirkan, Bu. Mudah-mudahan persalinannya lancar, Bu. Sehat afiat, normal, anak dan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli shalih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Di sini hati tertunduk khusyuk, mencari cahaya di dalam lubuk. Langkah kaki menuju taman surga, mengharap ridha.